Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran prakarya kelas 9 bagian manipulasi sistem pengendali, dan yang akan kita bahas adalah dasar elektronika analog. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, elektronika diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan dari fisika yang mempelajari tentang pemancaran, perilaku, dan juga dampak elektron serta alat-alat yang menggunakannya. Elektronika analog diartikan sebagai cabang dari ilmu elektronika yang mempelajari tentang sistem analog. Yang pertama kita bahas adalah resistor. Kalian bisa melihat ilustrasi gambarnya. Resistor ini merupakan komponen elektronik yang disingkat dengan huruf R dan juga sering disebut sebagai hambatan listrik. Jadi resistor itu didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik dengan resistensi atau tahanan tertentu dan dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin. Dan nilai tegangan terhadap resistensi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor ini bisa disebut sebagai tahanan, nama lainnya ada tahanan, ada juga hambatan, dan berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan dari resistor adalah ohm. Resistor terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada resistor tetap, yang kedua resistor variabel. Untuk resistor tetap ini nilai dari hambatannya itu relatif tetap dan terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Nilai hambatan dari resistor tetap ditentukan oleh tebal dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon ini tergantung dari kisarnya alur yang berbentuk spiral. Sedangkan resistor variabel ini nilai hambatannya dapat diubah-ubah. Contoh dari resistor variabel ada resistor KSN atau koefisien suhu negatif, ada resistor LDR, Light Dependent Resistor, kemudian resistor VDR, Voltage Dependent Resistor. Seperti ilustrasi gambar kalian lihat di situ, resistor memiliki pita atau gelang. Kalian lihat ada gelang-gelang warna di situ. Nah, gelang-gelang warna itu sebenarnya menyatakan harga dari resistensi dan juga toleransinya. Jadi dari warna gelang tersebut dapat ditentukan nilai resistensi dari resistor tersebut. Yang kedua ada kapasitor. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Jadi kapasitor atau kondensator ini merupakan komponen elektronika yang fungsi utamanya itu sebagai penyimpan muatan listrik. Satuan standar internasional kapasitor dinyatakan dengan satuan farad. Ini diambil dari nama Michael Faraday. Dan terdapat dua jenis kapasitor, yaitu ada kapasitor variabel dan juga kapasitor tetap. Jadi selain untuk menyimpan muatan listrik, kapasitor itu juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. Kemudian bisa juga berfungsi sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. Kapasitor juga bisa menjadi penggeser fasa. Kemudian fungsi lain dari kapasitor adalah sebagai coupling
Coupling ini adalah penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat yang menghubungkan rangkaian preamp dengan amplifier. Dan fungsi lain dari kapasitor ini adalah dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Dan cara kerja kapasitor itu yang pertama adalah dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Setelah kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, maka tegangan tersebut akan mengalami perubahan. Selanjutnya, elektron akan keluar dari kapasitor dan menuju rangkaian elektronika. Dengan demikian, kapasitor ini dapat membangkitkan reaktif suatu rangkaian. Selanjutnya ada induktor atau disebut juga sebagai reaktor. Jadi induktor ini adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Induktor ini merupakan komponen elektronika yang terbentuk dari lilitan kawat tembaga seperti gambar yang dapat kalian lihat. Satuan standar internasional dari induktor adalah Henry. Contoh komponen elektronika yang menggunakan prinsip lilitan ini yaitu trapo. Ada trapo step up, ada juga step down, trapo filter, motor listrik, solenoid, relay, speaker, dan mic. Selanjutnya ada diode. Diode ini merupakan komponen elektronika yang terbentuk dari bahan semikonduktor. Dan fungsi utama dari diode ini adalah sebagai penyearah arus listrik. Dan diode ini mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub negatif dan juga kutub positif. Jadi diode itu ada bermacam-macam, ada diode penyearah atau diode biasa, ada LED, ada diode fotodiode, ada diode Zener, dan diode Schottky. Selanjutnya ada transistor. Transistor ini merupakan komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor, jadi berupa silikon ataupun germanium. Dan transistor ini mempunyai 3 kaki. Bisa kalian lihat ilustrasinya pada gambar. Di situ ada 3 kakinya, yaitu basis, kolektor, dan juga emitor. Adapun fungsi dari transistor ini yaitu yang pertama untuk penguat audio, kemudian yang kedua itu untuk penguat arus, yang ketiga ini saklar elektronik, keempat ada regulator atau penstabil tegangan, yang kelima sebagai pembangkit frekuensi atau sinyal. Yang keenam ada sensor.
Sensor ini merupakan sejenis transducer yang dapat mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik, seperti tegangan dan arus listrik. Dan transducer ini merupakan piranti atau alat yang digunakan untuk mengubah isyarat masukan menjadi isyarat keluaran dengan nilai besaran yang berbeda. Demikian video pembelajaran prakarya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.